Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai berita baru dari Marvel lagi ya. Ini banyak banget berita yang gue dapatkan dari Marvel, yang dimana katanya dari pihak Marvel Studios akan mencari writer untuk MCU mereka yang baru, yaitu The Mutant Saga nanti, yang dimana katanya mereka akan fokus kepada karakter wanita. Waduh, ini menarik ya. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, berita ini kita dapatkan dari berbagai macam scooper terpercaya, yang dimana mereka itu adalah insidernya Marvel, yang dimana mereka mengatakan kalau mereka itu akan fokus kepada karakter perempuan yang ada di franchise X-Men. Seperti yang kita tahu, dalam film X-Men tahun 2000-an awal sampai ke film Logan, itu kita udah melihat dengan jelas bahwa mereka tuh fokus kepada si Logan-nya alias si Wolverine-nya. Sedangkan di X-Men tahun 96 sampai 97 di versi animasi ya, kita bisa melihat bahwa Marvel itu lebih berfokus kepada si Cyclops dan juga Jean Grey, yang dimana mereka berdua ini merupakan leadernya bagi tim X-Men setelah meninggalnya Charles Xavier. To me, my X-Men. Sedangkan di Mutant Saga di MCU nanti, setelah Multiverse Saga udah berakhir, akhirnya X-Men ini akan segera di-reboot ya, dan akhirnya dari pihak studio akan berfokus kepada karakter perempuan. Nah, mungkin buat kalian yang udah familiar dengan versi komik lamanya dari Uncanny X-Men sampai komik-komik X-Men yang sekarang ya, ada begitu banyak perempuan yang bisa dijadikan center. Entah itu Mystic, entah itu Jean Grey, entah itu Storm. Tapi kalau gue boleh saran ya, kalau mereka mau ambil female superhero di X-Men ya, gue lebih suka dengan story arc-nya si Rogue. Kenapa Rogue? Karena kita bisa melihat di komiknya aja, dia begitu familiar, bahkan dia juga punya peran penting. Nah, buat kalian yang belum tahu, Rogue ini adalah sosok mutant yang dimana ketika dia bersentuhan dengan orang lain, maka dia bisa menyerap life energinya, sehingga orang itu bisa menjadi lumpuh ataupun menjadi koma, karena life energinya alias nyawanya itu sudah diserap oleh Rogue. Makanya Rogue ini dia digambarkan sebagai wanita yang memakai sarung tangan dan juga gayanya tengil. Nah, itulah Rogue karena dia masih remaja ya. Nah, Rogue ini kisahnya sangat bagus banget di komik, bahkan di versi animasinya. Makanya gue sekarang ketika nonton X-Men tahun 97 dengan melihat storynya Rogue yang dibikin center, itu bagus banget. Serius tuh bagus banget. Karena apa? Kalau kalian udah baca komiknya, kalian pasti mengerti bahwa Rogue ini ada kisah romansa dengan si Gambit alias Remy LeBeau dan juga Magneto alias Eric Lancer. Nah, jadi kisahnya si Rogue ini bukan cuma sekedar cinta-cintaan ya, tapi story arc dari keluarganya, dari ketika dia berjuang sebagai mutant, itu juga bagus banget. Makanya di X-Men tahun 2000 itu gua suka banget dengan versi live actionnya, karena mereka tuh fokus kepada si Wolverine dan juga si Rogue. Apalagi kita tahu di ending film itu, Rogue itu menjadi tumbal bagi Magneto, agar supaya Magneto ini bisa mengubah semua orang itu menjadi mutant dengan gen mutant yang akan dipasangkan ke dalam tubuh manusia. Itu kan yang bagus kan. Makanya X-Men pertama itu sampai sekarang bagus banget dengan menghadirkan kisah Rogue yang dimana dia adalah gadis yang gak berdaya dan dia belajar banyak dari sekolah Charles Xavier itu, terutama dengan si sahabatnya yaitu si Wolverine ini ya. Makanya gue sangat pengen tahu banget bagaimana Rogue ini akan menjadi center kalau misalkan dia yang akan jadi fokus di X-Men MCU reboot nanti. Story bagus banget loh, dan gak feminisme dan gak SJW, ceritanya sangat bagus banget. Makanya gue suka kalau Rogue ini akan ditampilkan di versi live action dengan jauh lebih intens ya. Tapi yang gue lihat ya, dari banyak para fans itu menyebutkan kalau mereka tuh lebih suka kalau si Mystic yang akan menjadi main karakternya. Oke, kalau Mystic itu kita bisa melihat origins itu ada di X-Men First Class ya, yang dimana kita bisa melihat bagaimana itu berteman dengan si Charles Xavier,
bahkan sampai mereka tuh kuliah bareng, dan ketika mereka membentuk pertama kali tim X-Men bersama dengan Magneto dan juga berbagai macam tim X-Men sebelum mereka kepecah belah ya, itu bagus banget. Ya, gue juga suka Mystic. Cuma lagi-lagi nih, Mystic itu kalau kita lihat di versi komiknya aja, dia juga adalah sosok mutant yang bisa dibilang sebagai anti-hero ya, yang dimana dia gak selalu ke jalur yang bener. Dalam arti dia bisa menjadi villain ataupun dia bisa menjadi sekutu, tergantung dia ikut kemana. Makanya Mystic itu bisa dibilang masih abu-abu ya kalau kita lihat perannya di versi komik maupun di versi live actionnya yang kita tahu sejauh ini ya. Tapi kalau misalkan dia yang diangkat, well, kalau Mystic sih menarik sih. Cuman kita udah melihat asal-usulnya di versi X-Men First Class. Karena kita bisa melihat si Mystic kan adalah sosok mutant yang bisa menyamar menjadi seorang kan tanpa dia sentuh. Dan dia cukup hanya melihat saja. Dan hal itu udah kita lihat berkali-kali ada di franchise X-Men. Makanya kalau Mystic mau diangkat sih, menurut gue sih bukan hal yang baru dan juga bukan hal yang bisa di spotlight sih. Jadi gue rasa untuk Mystic tuh kayak ya jadi template doang buat X-Men. Tapi kalau dia jadi center, gue kurang setuju. Makanya dari awal gue tuh suka banget dengan si Rogue. Bukan karena dia adalah cewek yang sangat seksi ya, bukan ya. Tapi karena Rogue ini punya story arc yang sangat bagus banget, dan itu berhubungan dengan main villain dan juga main mentornya, yaitu dia berhubungan dengan si Magneto. Dan juga ada cinta segitiga antara dia, si Magneto, dan juga si Gambit ini, yang dimana hal itu dikabarkan di versi animasi yang jauh lebih bagus. Wait, gila banget. Makanya di animasi tuh Gambit mati tuh, aduh, dapet pak, dapet anjir. Makanya kalau itu akan diangkat di versi live action, wah, gua pengen tahu bagaimana pembantian para mutant seperti apa di Pulau Genosha, bahkan sampai itu melibatkan si Cassandra Nova kalau kita lihat di versi komiknya. Nah, sedangkan di versi animasi kemarin ya, buat kalian yang udah nonton, itu kan pembantaian semua para mutant kan dilakukan oleh si robot Sentinel, yang dimana robot itu dikendalikan oleh si Polyphartas kan. Makanya kalau itu akan diangkat di versi layar lebar, untuk gua pasti bakal nangis sih pak. Gila, itu di versi animasi saja gua udah gregetan anjir. Gitu ya. Jadi memang kalau mereka mau mengangkat kisah wanita di versi X-Men yang memang dia nggak SJW, dia nggak feminisme dan juga nggak lebay, well, yang paling seimbang itu adalah Rogue sih menurut gua ya, seperti itu. Tapi kalau kalian punya rekomend lain gimana? Mungkin kalian ada yang komen, bang, Jean Grey bang, atau mungkin Storm, gimana? Well, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena di X-Men itu ada begitu banyak karakter perempuan yang bisa dijadikan center ya sejauh ini ya. Tapi so far kalau dari gua sendiri sih lebih fokus kepada si Rogue ya, karena gua cinta banget sama karakter ini. Selain dia cantik, selain dia tengil, bahkan dia juga sebagai gadis remaja yang bisa bilang dia umurnya juga masih labil ya. Tapi dia juga sebagai wanita yang bisa menjadi sosok superhero yang sangat brave banget. Apalagi di arc setelah kematian Gambit. Itu bagus banget anjir lah. Makanya selain karena Rogue ini akan menjadi main karakternya, si Gambit juga pastinya akan masuk ke spotlight, yang dimana Gambit juga akan menjadi karakter keduanya, yang dimana kemungkinan Marvel Studios ini akan mengangkat si Channing Tatum untuk memerankan Gambit di Marvel Studios nanti. Wah, gitu ya. Dan gue yakin kalau misalkan dia akan muncul di Deadpool and Wolverine, kemungkinan si Gambit ini akan muncul di arc Hellfire Club, yang dimana itu ada berbagai macam orang-orang yang bermain judi. Bahkan mereka semua itu adalah mutant-mutant kelas tinggi, yang dimana mereka itu lagi nongkrong di klub yang sangat wow banget ya, seperti itu. Makanya mungkin Gambit akan muncul situ, dan kemungkinan akan diperankan oleh Channing Tatum untuk versi variannya. Nah, sedangkan untuk versi utamanya nanti di MCU Mutant Saga, kemungkinan masih Channing Tatum yang akan memerankan Gambit ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Makanya ini adalah kesempatan yang bagus banget kalau Gambit dan juga Rogue akan diangkat sebagai sentral di X-Men MCU Reboot. Not the worst thing is don't go Magneto's way. Tapi mohon maaf ya, ini adalah bentuk keresahan gue juga, yang dimana gue takutnya Disney akan selalu untuk melakukan feminisme yang terlalu dipaksakan.
Oke, kita udah lihat berbagai macam penyakitnya. Contoh, The Marvels, oke, Captain Marvel, She-Hulk, ya. Itu kurang familiar apa tuh? Kesel banget gua. Karena maaf ya, itu aduh, gua melihatnya aja tuh udah anjir, udah feminisme yang terlalu anjlok, bahkan dari segi cerita fasingnya juga berantakan. Bahkan itu gua udah ngerti mereka tuh bertujuan untuk menaikkan derajat wanita yang dimana itu lebih tinggi daripada pria. Nggak gitu dong konsepnya. Makanya gue bisa melihat MCU Disney sekarang tuh anjir lah. Ya kan, coba lihat aja The Marvels ya, yang dimana katanya itu harus menjadi project yang bagus banget. Ternyata anjir, gue dari awal udah memprediksi sih, dan ternyata apa yang kita prediksikan memang bener. The Marvels memang dari awal udah nggak diminati oleh para fans karena nggak ada yang suka dan juga nggak ada yang minta. Makanya dari situ gue udah bisa melihat kenapa Disney tuh nggak belajar dari kesalahan mereka gitu loh. Aduh, makanya ini yang gue takutkan kalau X-Men itu akan kembali flop karena mereka mengangkat tema feminisme yang berlebihan. Oke? Tapi sejauh ini ya MCU kalau mereka mau membuat superhero wanita yang jauh lebih sentral, yang paling seimbang menurut gue itu adalah Miss Marvel. Makanya sampai sekarang Miss Marvel itu adalah superhero remaja dengan tema wanita yang sangat bagus banget. Karena apa? Karena dari sutradaranya dan juga penulisnya yang dimana mereka akan berfokus kepada inti permasalahannya, dan itulah yang gue suka banget dari series Miss Marvel. Makanya gue lebih suka kalau X-Men itu mending hire sutradara dan juga penulis skrip yang memang dia lebih masuk akal dalam penceritaannya ya, seperti itu. Maka dari itu gue berharap X-Men MCU kalau memang mereka mau fokus kepada si ceweknya sebagai sentralnya, please mereka harus mengutamakan yang namanya background cerita, dan juga gue pengen tahu bagaimana eksplorasinya. Kalau misalnya benar, gue pengen si Rogue akan menjadi main karakternya. Well, Rogue itu udah menjual banget ya. Makanya kalau buat kalian para fans X-Men versi komik ataupun kalian yang udah nonton animasinya, kalian pasti bakal setuju dengan gue kalau Rogue itu kisahnya bagus banget seperti itu ya. Oke, itu cuma mengenai pembahasan soal X-Men yang kabarnya akan fokus kepada karakter wanita dari pendapat gua pribadi ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau kalian justru menolak dengan feminisme yang akan diangkat oleh Disney lebih jauh lagi? Well, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!